Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Ini ada Pak Agus, Pak Alan, Pak Iman. Baik, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching ya, Pak. Eh, di sini ada Pak Alan nanti sebagai coachnya, nanti Pak Iman sebagai coachnya. Nah, di sini saya sendiri sebagai observer pertama dan nanti Pak Agus menjadi observer yang kedua. Namun sebelumnya ini saya kepada Pak Alan sebagai coachnya di acara hari ini ada beberapa pertanyaan ini Pak Alan. Bagaimana Pak Alan? Iya, siapa? Iya. Yang pertama adalah kira-kira Pak Alan nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching di hari ini, Pak? Terima kasih untuk kompetensi coaching yang ingin kami kembangkan. Itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Cipto. Oh, begitu, Pak. Iya, terima kasih, Pak Alan. Berikutnya pertanyaannya adalah kompetensi dari ketiga itu, mana yang akan lebih diutamakan, Pak? Untuk kompetensi yang ingin kami utamakan yaitu ingin sebagai mendengarkan aktif, Pak Cipto. Oh, itu ya, Pak. Baik, terima kasih, Pak Alan. Ini yang terakhir. Kira-kira apa harapan dari kompetensi tersebut, Pak? Harapan saya dapat memancing Koci untuk mendapatkan solusi dan memunculkan ide-ide dan sehingga masalah itu yang dihadapi oleh Koci bisa terpecahkan. Oh, begitu. Baik, Pak Alan, langsung saja. Ini silahkan nanti berdua, Pak Alan dan Pak Iman, coach dan coachingnya langsung mempraktekkan kegiatan hari ini. Monggo, Pak Alan, langsung saja. Ya, siapa? Terima kasih. Langsung saja, Pak Alan. Iya, Pak. Assalamualaikum, Pak Alan. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak sebentar. Bapak sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat niki Pak Iman. Oh, Alhamdulillah kalau Bapak sehat. Begini, Pak Alan, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Oh, tentu saja boleh Pak Iman. Ini Pak Iman apa yang ingin Bapak Iman ceritakan kepada saya, Pak? Begini, Pak Alan, akhir-akhir ini saya kok merasa murid-murid di kelas saya itu kurang fokus pada saat berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Dan saya lihat siswa cepat bosan, seperti kurang motivasi, serta kurang tertarik dengan media belajar yang saya gunakan, Pak. Oh ya, jadi menurut Pak Iman, apa yang Bapak harapkan dulu Pak dari obrolan kita hari ini, Pak? Dari obrolan kita hari ini, saya ingin mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid-murid yang saya ajar yang kekurangan motivasi serta penggunaan media pembelajaran yang menarik, Pak. Oh ya, Pak Iman. Ini menurut Pak Iman, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu untuk kurang antusias, Pak, dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali sih ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang motivasi dalam pembelajaran, sepertinya di dalam kelas saya terlalu monoton, saya terlalu dominan. Yang kedua, saya tidak memberikan motivasi buat murid saya agar lebih semangat dan memiliki dorongan untuk menguasai mata pelajaran yang saya ajarkan, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Kira-kira apa saja, Pak, yang dapat membantu murid Bapak agar memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam pembelajaran, terutama yang Bapak ajarkan, Pak, di kelas? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi real siswa, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan tentunya yang menyenangkan, Pak. Wah, wah, wah.
saya juga sependapat nih Pak dengan Bapak. Kemudian menurut Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid itu tidak cepat bosan serta memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk belajar, Pak? Menurut saya, pembelajaran guru harus menciptakan suasana belajar yang bisa membuat siswa berpikir bahwa learning is fun, menciptakan kegiatan belajar yang beragam, sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa, supaya pembelajaran lebih menarik, serta menggunakan media belajar yang inovatif. Wah, lalu menurut Pak Iman ini mengenai media belajar yang digunakan kepada murid, apakah juga menjadi penyebab sehingga kurang antusias, Pak? Kemungkinan karena media belajar saya terlalu monoton, sudah kuno, dan kurang up to date gitu loh, Pak. Oh, nggih, Pak. Kalau boleh tahu, Pak Iman, untuk media belajar ini Bapak menggunakan media belajar apa saja nggih, Pak, di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks serta poster-poster yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah media belajar selain itu, Pak? Selain buku teks dan poster-poster, Pak? Saya pikir banyak sih, Pak. Ada sumber belajar seperti video, YouTube, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, Pak, seperti TikTok atau sumber-sumber belajar yang lain, seperti rumah belajar atau Jateng Pintar gitu, Pak. Oh, nah itu Pak, betul sekali Pak. Saya yakin bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam media, pasti akan membuat murid-murid di kelas itu lebih antusias dalam pembelajaran, Pak. Iya, Pak. Eh, Kemudian ini saya mau mengetahui, Pak. Jadi untuk ini rencana ke depan Bapak untuk dalam menyelesaikan masalah tadi itu apa ya, Pak? Rencana saya yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi mengenai motivasi kepada siswa yang diberikan bisa dalam bentuk ceramah singkat yang diberikan sebelum proses pembelajaran dan penggunaan media belajar yang inovatif yang mampu menarik dan memotivasi siswa serta yang up to date dengan perkembangan zaman sebagai sarana untuk meningkatkan perhatian siswa, Pak. Wah, bagus sekali Pak rencana Pak Iman. Semoga-mogahan rencana tersebut berhasil ya Pak. Amin. Kemudian ini Pak, kaitannya dengan komitmen Pak. Ini kira-kira apa komitmen Bapak ini terhadap rencana Bapak ini Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membangun motivasi belajar siswa dan membuat rencana pembelajaran yang menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif untuk bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan sehingga membuat mereka termotivasi untuk belajar serta menggunakan banyak media belajar yang menarik dan kekinian bagi murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Pak Iman ini. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Iman, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu membawa perubahan yang positif bagi murid-murid kita. Amin. Amin Pak Terima kasih Iman. Pak. Ya, sama-sama Pak Oke. Iman. Terima kasih kembali juga Pak Iman. Terima kasih Pak Alan dan Pak Iman atas kegiatan coachingnya. Monggo langsung saja kegiatan refleksi Pak Agus nanti sekaligus menutup acara hari ini. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Cipto atas kesempatannya. Untuk refleksi saya tentang kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Alan dan Pak Iman, tadi sudah berlangsung dengan sangat baik, sangat bagus. Kemudian tadi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Alan juga tadi sudah muncul seluruhnya pada proses coaching dengan menjadikan pendengar yang baik atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya rasa tadi coach mampu menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari coach, sehingga
tadi Pak Iman dapat apa ya? Menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Iman. Jadi menurut saya kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Pak Alan serta Pak Iman tadi sudah sangat sukses. Semoga kedepannya Pak Alan maupun Pak Iman dan kita semua bisa menerapkan kegiatan coaching ini di sekolah kita masing-masing. Mungkin begitu saja umpan balik dari saya. Alhamdulillah kegiatan coaching kali ini berlangsung dengan baik. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.